Anies Baswedan bicara IKN, Ibu Kota Negara, yang oleh Pak Jokowi dipindahkan ke Kalimantan Timur. Apakah akan melanjutkan sebagaimana impiannya Pak Jokowi, atau ya berbeda pemerintahan maka ya sudah tidak akan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. IKN, Ibu Kota Negara, yang sudah mulai berproses di Kalimantan Timur, menjadi perbincangan untuk 2024. Apakah nantinya siapapun yang jadi presiden mau melanjutkan atau tidak? Untuk Pak Prabowo kelihatannya semua optimis akan melanjutkan, Mas Ganjar akan melanjutkan, Mbak Puan melanjutkan. Tetapi ada sebagian yang bertanya, mungkinkah Mas Anies Baswedan akan melanjutkan apa yang menjadi gagasan pemerintahan Pak Jokowi 2 periode ini? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan kita perdalam dan kita analisa sebenarnya mau melanjutkan atau tidak. Pertama kita baca di Detik News, Anies soal lawan Prabowo dan tawaran jadi cawapres di Pilpres 2019. Oh, ini agak berbeda judulnya, hanya untuk update kita bersama bahwa saya pernah diminta jadi cawapres Pak Prabowo pada 2019. Temanya sekarang berbeda. Kemudian yang kedua di CNN Indonesia, Anies Baswedan bicara nasib IKN, gagasan Jokowi jika jadi presiden. Oh, ini yang kita cari. Apakah ada yang lainnya? Ini kalau di Kompas, Jokowi panggil Prabowo ke istana hari ini, rahasiakan pembicaraan. Kelihatannya Pak Prabowo sama Pak Jokowi meskipun dulu kontestan, iya, berhadap-hadapan, tapi sekarang lebih berbeda. Pilih yang mana? Oke, sebagaimana tema yang awal, kita memilih yang kedua di CNN Indonesia. CNN Indonesia, Anies Baswedan bicara nasib IKN gagasan Jokowi jika jadi presiden. Ini jika jadi. Kalau terpilih, Jakarta CNN Indonesia, bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan bicara nasib ibu kota negara Nusantara yang digagas Presiden Joko Widodo jika dirinya terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Menurutnya pemindahan ibu kota ke Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Dia menyatakan, siapapun yang jadi presiden harus bekerja sesuai undang-undang. Oh, ini kelihatannya berbeda dengan apa yang kita kira. Dia menyatakan, siapapun yang menjadi presiden harus bekerja sesuai undang-undang. Itu undang-undang, siapapun yang bertugas harus melaksanakan undang-undang. Lain kalau pengamat, kalau seseorang yang memiliki kewenangan negara, dia harus bekerja sesuai dengan undang-undang, ujar Anies dalam program TV One. Anies meminta semua pihak melihat rekam jejak kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal itu untuk memastikan proyek IKN tetap berjalan jika dirinya sudah duduk di kursi RI 1. Caranya jangan melihat masa lalu. Apakah ketika Anies bertugas di Jakarta, dia meneruskan yang dikerjakan sebelumnya atau tidak? Kalau dia meneruskan berarti dia besok akan meneruskan, kata dia. Oh, ini sebuah logika, analogi yang sangat sederhana dengan pemerintahan DKI Jakarta. Menurutnya prediksi terbaik masa depan bukan dari lisan, melainkan rekam jejak.
dia memberi contoh dalam melanjutkan pekerjaan presiden. Saat menjabat gubernur, dia mengklaim tetap menjalankan program penataan kampung yang diwariskan Jokowi setelah tak menjadi kepala daerah. Oh, bukankah itu yang selalu dikerjakan Pak Jokowi? Bukan kampung yang dihilangkan, kampungnya ditata, dirapikan, dibuat lebih bagus, kata Anies. Oleh sebab itu, dirinya menegaskan bahwa asumsi tidak bisa dipakai dalam memprediksi masa depan. Menurutnya, hal tersebut bisa diprediksi dari fakta-fakta dan rekam jejak masa lalu. Tapi, berdasarkan faktanya apa? Rekam jejaknya masa lalu. Itu yang disampaikan oleh Anies Baswedan terkait dengan ibu kota negara. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu yang terkait dengan IKN. Tapi sebetulnya kalau sebelum kita menganalisa, ada undangan Pak Prabowo oleh Pak Jokowi, maksudnya hari ini, itu ada apa? Yang Jokowi panggil Prabowo ke istana hari ini, rahasiakah pembicaraannya? Ini Jokowi mengonfirmasi kabar tersebut, namun dia menjawab pertanyaan itu dengan guyonan dan ke wartawan. Tiap hari ketemu Pak Prabowo, ketika ditanya apakah Pak Prabowo diundang Pak Jokowi. Ucap Jokowi sembari tertawa di Jakarta. Dia akan membeberkan hal yang dibahas dalam pertemuan itu. Pertemuan dengan Pak Erlangga, Ketua Umum Partai Golkar, enggak ditanya, mengapa dengan Pak Prabowo ditanya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Pak Jokowi, Pak Prabowo hari ini yang bertemu, tapi merahasiakan apa yang menjadi perbincangannya, sehingga ya lebih baik kita membincangkan tentang Mas Anies yang bagaimana seandainya terpilih, meskipun semuanya serta mungkin. Tapi seandainya beliau terpilih, menurut informasi tersebut, maka menurut analisis saya, pertama, memang sebuah pemerintahan itu tidak bisa berjalan tanpa harus ada guideline, harus ada aturan. Aturannya adalah bagaimana undang-undang berjalan. Ketika undang-undang IKN itu sudah ada, sudah menata dengan rapi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka siapapun tidak bisa untuk menolaknya kalau pemimpin tersebut adalah pemimpin yang taat konstitusi. Dan ya siapapun kalau tidak taat konstitusi akan berbahaya, regulasi, undang-undang. Jadi menurut saya sih apa yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan bahwa undang-undang IKN sudah ada, siapapun presidennya akan menjalankan undang-undang itu. Jadi ya menurut saya akan menjalankan dengan sebenarnya. Kemudian yang kedua, apakah hal ini menjadi jawaban dari selama ini bahwa Anies Baswedan tidak akan melanjutkan apa yang menjadi Jokowi, sehingga kalimat jawaban itu hanya sebagai semacam pengalihan isu bahwa Anies Baswedan mempunyai gagasan baru. Menurut saya kok tidak ya, itu terlalu berlebih. Menurut saya siapapun presidennya kalau sudah tertata rapi, maka tinggal melanjutkan apa yang sudah ditata. Kecuali belum ditata, direncanakan, maka dia akan membuat sesuatu yang baru. Tapi kalau ibu kota negara, ketika tidak ada yang menghalangi, maka akan dilanjutkan. Kecuali memang pada proses perjalanannya ada kelompok-kelompok masyarakat yang sangat menentang keberadaan IKN. Dan sampai hari ini proses yang dihadirkan oleh pemerintah itu berjalan, sehingga ketika dalam bahasanya Mas Anies Baswedan, lihatlah rekam jejak. Apakah di dalam rekam jejak itu ada sesuatu yang menunjukkan bahwa dia itu melanggar dari
apa yang diperintahkan oleh negara atau tidak. Kalau kita melihat rekam jejak Mas Anies Baswedan sebagaimana yang diceritakan pada ketika memimpin Jakarta, maka ya beliau oke, dalam artian apapun yang diputuskan oleh Pak Jokowi sebagai gubernur sebelumnya itu tidak ditentang. Apapun yang ataupun ketika ditampilkan oleh Pak Ahok itu juga dijalankan. Meskipun mungkin ada sebagian yang mempunyai pemikiran yang berbeda tentang hal ini, tapi at least pembangunan yang ada di Jakarta, membangun kampung yang ada di Jakarta, kelurahan-kelurahan itu semua dijalankan. Jadi tidak ada sesuatu yang misalkan melakukan penolakan yang frontal, kata Mas Anies Baswedan. Jadi lihat rekam jejak bagaimana penataan sungai, penataan apapun yang terjadi dengan DKI Jakarta. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga dari tiga hal itu, kalau menurut saya sih, Mas Anies Baswedan akan menjalankan sebagaimana apa yang diputuskan oleh pemerintahan sekarang. Kecuali ada sebuah aspirasi yang luar biasa dari rakyat Indonesia yang berharap bagaimana perhatian di luar dari ibu kota negara itu diperhatikan. Misalkan seperti pada suasana kemarin pandemi COVID kemarin, itu kan sebetulnya ada harapan kita tidak terlalu berpikir bagaimana IKN, tapi bagaimana berpikir tentang mengatasi pandemi COVID. Tetapi waktu itu oleh Pak Jokowi sudah dijalankan, maksudnya tetap berjalan dan kemudian semuanya bisa berjalan. Dan kalau saya melihatnya, apa yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan pada hari ini itu bukan sebatas politis saja, tetapi merupakan pemerintahan Anies Baswedan nanti kalau terpilih bukan sebagai kontra terhadap pemerintahan Jokowi atau melawan terhadap pemerintahan Jokowi. Kalau memang ada yang masih baik, maka dilanjutkan. Tetapi kalau ada yang belum, maka kemudian akan diperbaiki atau dibuatkan tempat yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.